Statement. Ja. Er zijn wel Ja. gesprekken geweest, ook met de president van de Indonesische Je voetbal. hebt die gesprekken al gehad. Ik heb die gesprekken. Today, all Olympic federations and WADA recognizes Pelatih Australia waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ogah kalah dengan timnas Indonesia, Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya timnas Indonesia lebih dulu mengumumkan perekrutan asisten pelatih baru untuk melatih ketajaman striker. Shin Tae-yong merekrut legenda Kalik, Yeom Ki-hun jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hal ini sebagaimana dikabarkan oleh Sports Chosun. Pelatih Yeom, yang meletakkan jabatannya di Suwon pada Mei lalu dan bekerja untuk akademi klub, akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin Shin Tae-yong, tulis Sports Chosun. Kini, lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Australia juga melakukan langkah serupa. Lewat laman resmi federasi, Australia mengumumkan tambahan asisten pelatih, Luke Wilkshire untuk jadi staf pelatih kepala Graham Arnold. Luke Wilkshire semasa jadi pemain berposisi sebagai bek kanan, gelandang bertahan dan gelandang sisi kanan. Ia memiliki 80 caps untuk timnas Australia, termasuk 2 penampilannya di Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Sementara itu, pelatih kepala Australia Graham Arnold berharap Luke Wilkshire bisa menularkan ilmu, pengalaman dan kerja kerasnya ke pemain timnas Australia. Saya mengenal Luke sudah lama sejak dia jadi pemain dan kini pelatih. Dia penuh pengalaman, etos kerja dan energi yang akan ia bawa pada peran ini, tambahnya. Di sisi lain, Luke Wilkshire merasa terhormat bisa bergabung timnas Australia senior. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih, ujar Luke. Ini adalah privilege bisa kembali ke Socceroos dan bersiap untuk perjalanan menuju 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. 2 pemain Eropa bakal gabung Indonesia adalah Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgersdaan Rots. Mees Hilgersdaan Rots sudah terbiasa satu tim dalam klub Twente. Waspada Mees Hilgersdaan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgersdaan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Proses naturalisasi Ula Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Shin Tae-yong akan seorang mesin gol di timnas Indonesia. Shin Tae-yong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama, lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih asal Korea Selatan bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hun, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan.
Sebab, skuad Garuda akan berhadapan dengan tim-tim yang jauh lebih kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Sementara itu, di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ulla Romeni yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan pernah mengaku berkomunikasi dengan Erick Thohir beberapa bulan lalu. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pembicaraan dilaksanakan melalui FaceTime bersama agen saya, kata Ulla Romeni, dilansir dari Voetbal Primeur. Saya menyampaikan kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan saya untuk Timnas Indonesia dan saya mendengarkan apa yang disampaikan. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ulla Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan Timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain Timnas Indonesia Jay Itzes. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa Timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada Rabu, 14 Agustus 2024, kemarin, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah di-follow oleh Erick Thohir. Nasib Martin Paes bela tim. Adapun Martin Paes sendiri sejatinya sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April lalu. Namun Martin Paes belum dapat membela Timnas Indonesia karena masih terhambat aturan FIFA. Hal itu dikarenakan, Paes pernah membela Timnas Belanda U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Sementara berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior. Di pertandingan resmi NAS Indonesia ditentukan hari ini, kiper FC Dallas jalani sidang FIFA. Nasib Martin Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia akan segera diketahui. Kiper Dallas FC itu disebut bakal melakukan sidang FIFA yang akan dilakukan pada hari ini, Kamis 15 Agustus 2024. Kemudian 3 hari berselang, yakni pada 18 Agustus 2024 hasil sidang FIFA tersebut akan diumumkan. Sebelumnya kabar tersebut pernah disampaikan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi beberapa waktu lalu. Maka dari itu sidang FIFA ini diperlukan untuk menentukan nasib Martin Paes membela Timnas Indonesia. Namun, jika FIFA masih belum menyetujui perpindahan Federasi Martin Paes di sidang kali ini, peluang kiper FC Dallas untuk membela Timnas Indonesia itu masih terbuka. Martin Paes resmi memperkuat Timnas Indonesia pada Minggu, 18 Agustus 2024. Menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, Martin Paes akan menjalani sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, pada Kamis 15 Agustus 2024 dan pada Minggu 18 Agustus 2024 akan diumumkan hasil sidangnya. 15 Agustus, sidang dan 18 Agustus, pengumuman. Kami harap bisa memenangkan, kata Yunus Nusi di Jakarta. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak mengiyakan pernyataan Yunus Nusi. Ia hanya mengatakan masalah Martin Paes masih akan dirapatkan Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, dan CAS. Tidak tahu, Pak Yunus yang lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa jawab. Pasti aturannya kami tunggu dari hasil meeting FIFA dan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya, kata Erick Thohir di Jakarta, jika benar sidang dilangsungkan pada 15 Agustus 2024, dan pengumuman dilakukan 3 hari kemudian, peluang Martin Paes memenangkan perkara sangat besar. Hal itu diungkapkan staf ahli Kemenpora yang biasa mengurus proses naturalisasi pemain keturunan, Hamdan Hamedan. Ia menilai kondisi COVID-19 menjadi modal kuat PSSI dan Martin Paes untuk memenangkan persidangan. Sekadar diketahui, Martin Paes dinilai melanggar regulasi FIFA artikel 9 paragraf 2. Regulasi itu berbunyi seseorang bisa berganti tim nasional jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela sang tim nasional pertama, baik di level junior maupun senior, dalam pertandingan resmi. Selain itu, sang pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela sang tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali.
Jika si pemain telah berusia 21 tahun dan masih membela tim nasional junior atau senior, sudah tak diizinkan berganti federasi. Dalam kasus ini, Martin Paes sudah berusia 22 tahun saat timnas Belanda U21 menghadapi Belarusia U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Namun, kondisi COVID-19 ini yang dapat membuka peluang Martin Paes memenangkan persidangan. Jika si pemain telah berusia 21 tahun dan masih membela tim nasional junior atau senior, sudah tak diizinkan berganti federasi. Dalam kasus ini, Martin Paes sudah berusia 22 tahun saat timnas Belanda U21 menghadapi Belarusia U21 di ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Namun, kondisi COVID-19 ini yang dapat membuka peluang Martin Paes memenangkan persidangan karena ada COVID-19, turnamen diundur 1 tahun. Jadi, ada faktor itu dan diperbolehkan sama UEFA. Kalau kita lihat di rules eligible, mereka membuka ruang untuk pengecualian seperti pandemi global dan bencana alam, lanjut HAM dan Hamedan. Jika Martin Paes memenangkan sidang, kiper 25 tahun ini diprediksi dapat ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, 6 September 2024, dan Australia, 10 September 2024, di 2 laga. Awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nongol di unggahan Ragnar Oratmangoen dan di-follow Ketum PSSI, Ula Romeni jadi diproses naturalisasi? Tanda-tanda Ula Romeni segera dinaturalisasi jadi perbincangan usai ia nongol di postingan Ragnar Oratmangoen dan tiba-tiba di-follow oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, striker FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia, sehingga diharapkan untuk memperkuat skuad Garuda. Apalagi Shin Taeyong membutuhkan amunisi tambahan untuk lini serang di timnas Indonesia. Ula Romeni sempat dihubungi PSSI, tapi belum ada jawaban. Meski begitu, muncul lagi tanda-tanda dirinya bakal diproses naturalisasi untuk memperkuat tim Merah Putih. Bagaimana tidak, Ula Romeni punya koneksi kuat dengan pemain timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen. Belum lama ini, striker berusia 24 tahun tersebut muncul di unggahan Ragnar yang baru saja direkrut FCV Dender. Ayo kawan, komentar Ula Romeni saat kepindahan Ragnar ke klub Liga Belgia. Jadi, banyak muncul tanda-tanda bahwa penyerang FC Utrecht ini bakal diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Selain itu, menurut laporan Instagram Nusantara Ballers, Ula Romeni kini sudah di-follow oleh Ketum PSSI, Erick Thohir. Akan tetapi, masih belum ada pengumuman secara pasti. Patut ditunggu apakah Ula Romeni nantinya akan berfoto dan jabat tangan dengan Erick Thohir. Bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari WIB. Peluang itu ada karena baru-baru ini penyerang 24 tahun mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Medio 2 pekan lalu, Ula Romeni ditanya warga negara Indonesia, WNI, yang ada di Belanda kelar menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, Ula Romeni diajak untuk gabung timnas Indonesia oleh sang WNI. Sang WNI juga menyampaikan informasi lanjutan. Ia memprediksi Ula Romeni segera gabung timnas Indonesia, alias tinggal menunggu momen bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika benar Ula Romeni gabung timnas Indonesia, skuad Garuda sangat diuntungkan. Ex-penyerang FC MN ini dinilai merupakan solusi atas masalah di lini depan timnas Indonesia. Ula Romeni dikenal sebagai penyerang jempolan yang memiliki kecepatan dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Pernah di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023, ia mencetak 2 digit gol, 11 gol, bersama FC Emmen. Musim lalu, Ula Romeni hanya mencetak 1 gol karena lebih banyak absen karena cedera. Musim ini, Ula Romeni mengawali musim dengan baik. Penyerang berambut pirang ini mencetak satu-satunya gol kemenangan 1-0 FC Utrecht atas PC Zwolle semalam, atau tepatnya di pekan pembuka Liga 1 Belanda 2024 hingga 2025.
Berhubung belum ada tanda-tanda Ula Romeni menjalani proses naturalisasi, dirinya dipastikan absen saat timnas Indonesia mengawali dua laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Arab Saudi, 6 September 2024, dan Australia, 10 September. Namun, untuk laga melawan Bahrain, potensi Ula Romeni gabung timnas Indonesia sangat besar. Terlebih ada banyak pemain timnas Indonesia yang akan membantu mempercepat proses masa adaptasinya di timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangoen, Kelvin Verdong, Ivar Jenner, Jay Itzes, Martin Paes, dan banyak lagi. Shin Tae-yong temukan penyerang ganas timnas Indonesia yang siap menghancurkan Arab Saudi dan Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah winger Borneo FC, Stefano Lillipali. Stefano Lillipali terus menunjukkan dirinya belum habis meski kini berusia 33 tahun. Setelah mencetak 11 gol dan 17 assist dari 31 laga Liga 1 2023 hingga 2024, Stefano Lillipali melanjutkan catatan apiknya musim ini. Stefano Lillipali mencetak 1 gol dan 1 assist saat Borneo FC menang 3-1 atas Semen Padang di pekan pembuka Liga 1 2024-2025. Ia menjadi satu-satunya pemain depan berlabel timnas yang mencetak gol dan assist di laga perdana Liga 1 2024 hingga 2025. Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman gagal mencetak gol maupun assist. Dimas Derajat jadi yang paling mendingan, karena mencetak 1 assist saat Persib Bandung menang 4-1 atas PSBS Biak. Karena itu, tak ada alasan lagi bagi Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Stefano Lillipali. Meski pernah dianggap tidak memiliki fisik yang kurang bagus, ex-pemain FC Utrecht ini dapat diandalkan di babak kedua. Umpan-umpan silang, tusukan maupun penyelesaian akhir yang aduhai merupakan beberapa kelebihan pemain yang satu ini. Stefano Lillipali sendiri siap ketika ditanya apakah bersedia kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Ia mengatakan selalu bangga ketika mendengar kata timnas Indonesia. Saya fokus untuk Borneo, tapi buat timnas Indonesia saya selalu siap. Walaupun dipanggil atau tidak, saya bangga dengan timnas Indonesia, kata Stefano Lillipali kepada awak media. Disaksikan 4 asisten pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, Shin San-gyu, Jo Byung-guk, dan Choi In-cheol. Yeom Ki-hun yang merupakan pelatih striker baru timnas Indonesia tampak serius melihat aksi pemain Semen Padang dan Borneo FC. Ia beberapa kali berbincang dengan Choi In-cheol sambil memegangi daftar susunan pemain yang bertanding. Pemain kelahiran Arnhem, Belanda itu merupakan pemilik 29 caps bersama tim nasional Indonesia senior dengan catatan 2 gol dan 6 assist. Namun belakangan namanya mulai jarang memenuhi daftar skuad yang dipanggil Shin Tae-yong. Terakhir kali Lillipali dipanggil ke tim Merah Putih saat agenda FIFA Matchday pada September 2023. Kala itu, dia turun sebagai pemain pengganti dan mencatatkan 1 assist saat Indonesia mengalahkan Turkmenistan 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, 8 September 2023. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan tandang ke Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada Selasa 10 September 2024 malam WIB, timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada pemain keturunan berdarah Palembang ingin bergabung timnas Indonesia. Nama lengkapnya Samuel Daniel Rots, biasa dipanggil Daan Rots. Dalam keterangannya, Daan Rots bermain dengan posisi lini depan. Daan Rots sudah DM Ketua PSSI Erick Thohir agar dapat memanggilnya. Inilah pemain keturunan darah Palembang, Daan Rots, siap gabung timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots mengaku memiliki darah keturunan Indonesia Belanda. Kakeknya lahir di Palembang Kota Pempek. Saat ini usianya masih 22 tahun. Daan Rots membela klub FC Twente Liga 1 Belanda. Sementara manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan Indonesia menambah pemain keturunan.
Pemain keturunan sedang dalam proses melalui PSSI yang dipimpin langsung Ketua PSSI Erick Thohir. Sumarji belum mengetahui siapa saja pemain keturunan yang akan bergabung timnas Indonesia. Pemain keturunan yang direkrut adalah pemain posisinya dibutuhkan pada timnas Indonesia. Sumarji penambahan pemain keturunan selesai, sebelum pertandingan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai. Indonesia tergabung dalam grup C. Isinya ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. 3 negara berpengalaman di Piala Dunia yakni Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Martin Paes menjadi sangat penting gabung timnas Indonesia, kiper andalan ini masih dalam proses di persidangan pengadilan CAS FIFA. Martin Paes gabung timnas Indonesia, timnas masuk grup neraka, hasil drawing kualifikasi Piala Dunia 2026. Menghadapi grup C, Indonesia butuh kiper mampu menghalau tendangan cepat tim lawan.